Perempuan lebih presisi itu. Karena perempuan tidak pernah ragu kalau dia udah ambil keputusan itu. Tahun 40-an ada peristiwa di India, ada kerusuhan agama, etnis bahkan itu, antara Hindu yang mayoritas dan Islam yang minoritas. Seorang pemuda terbunuh pada peristiwa itu. Pemudanya Muslim. Peristiwa ini diterangkan oleh Amartya Sen di dalam bukunya, dan kita ingat bagaimana kita memahami sesuatu yang kita sebut politik identitas. Tokoh ini, dia udah 3 hari ada di dalam rumahnya bersama istrinya dan seorang bayi, keluarga Muslim, warga negara India. Dia nggak bisa keluar rumah karena dikepung oleh radikal Hindu. Dia miskin, padahal bayinya perlu susu. Lalu dia ambil risiko, dia keluar rumah. Dia diuber oleh mayoritas Hindu, lari ke sebuah tetangga, berupaya diselamatkan oleh tuan rumah, tapi dia tewas oleh massa yang brutal dari radikal Hindu. Pertanyaan saya, dia tewas karena Muslim atau tewas karena miskin? Ada satu quotes yang sangat bagus dari Ali bin Abu Thalib. Dia bilang gini, tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun. Karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya dan orang yang membencimu tidak akan peduli. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Gue suka kata-katanya Yuda Keling, mungkin gue simpulkan. Dia bilang gini ke gue, kita nggak bisa mengkontrol apa yang orang pikirkan dan katakan kepada kita. Tapi kita bisa mengkontrol apa yang kita pikirkan terhadap kataan orang lain. Filsafat kan dulu disebut mother of all sciences itu. Ibu semua pengetahuan. Kan dulu cuma ada satu ilmu tahun 300 sebelum Masehi itu di Yunani itu, orang belajar filsafat dia mesti belajar matematik, belajar sastra, belajar metafisik, termasuk di dalamnya teologi, belajar geologi. Jadi filsafat sebetulnya adalah sumbuh dan sumber dari semua pengetahuan. Belakangan baru jadi terpolarisasi. Semua filsuf pasti ngerti ekonomi itu, ngerti ilmu pengetahuan alam, sastra, macam-macam. Jadi kalau belajar filsafat itu kayak ngasih payung pada ilmu yang lain. Dengan cara itu kita bisa bikin crossfire antara satu ilmu dengannya. Kayak gue ngomongnya serius banget sekarang ya. Gak apa-apa bang. Filsafat itu semacam peralatan untuk mengamankan argumentasi. Kalau bolong di sini kita bisa tutupin dengan argumen lain. Bolong di ekonomi, di politik masih bisa disuplai. Jadi kalau orang bolong di fisika disuplai dengan filsafat ilmu misalnya. Aku masih ingat nenekku pernah bilang gini, kamu boleh pilih agama apa aja, asal jangan Islam. Nah, aku pikir itu sudah menggambarkan kondisinya kayak apa di Palembang pada saat itu, di tengah-tengah keluargaku. Nah, lalu kemudian ketika aku coba untuk berpikir, coba untuk nyari jawaban SMP tentang masalah Tuhan, tentang masalah keimanan, tentang masalah agama dan seterusnya, itu membuat aku punya kesimpulan. Ceritanya panjang, tapi kesimpulannya kayaknya Tuhan gak ada. Kayaknya Tuhan gak ada, kayaknya agama tuh bohong. Karena aku suka main game. Dan game itu mengantarkan aku pada kesimpulan seperti itu. Dan itu serem memang. Aku lihat game-game itu adalah terutama game Jepang. Itu sangat serius sekali buat game. Itu salah satu contohnya Final Fantasy Xenogears. Itu menghabiskan mungkin praproduksi sekitar 2-3 tahun. Wow. Mereka buka kitab suci, mereka buka kitab psikologi, mereka buka kitab sejarah. Dan mereka meramu game untuk membuat satu konsep tentang kebenaran bagi orang-orang yang main game tadi. Aku termasuk yang kena. Oh, Tuhan tuh cuma AI. Oh, Tuhan itu cuma bayangan manusia untuk ngatur manusia yang lain. Oh, agama ini sumber konflik. Oh, kita itu bisa lebih baik loh tanpa agama. Saya gak ada agama baik-baik aja. Nenekku gak ada agama juga baik-baik aja. Dan seterusnya. Akhirnya aku gak perlu agama dong.
aku nggak perlu Tuhan dong. Ya. Karena aku bisa berbuat baik tanpa ada Tuhan. Ya. Aku bisa jadi orang yang benar dalam tanda kutip tanpa ada Tuhan. Ya. Maka aku menghabiskan masa SMP-ku tidak punya Tuhan. Wow. Oke. Dan tidak punya agama. Apalagi Tuhan aja nggak punya. Tapi aku nggak berhenti untuk berpikir. Aku suka sekali pelajaran sains karena di situ seolah-olah menyediakan jawaban kalau andaikan Tuhan nggak ada, lantas seperti apa yang harus kamu yakini dalam kehidupanmu. Tapi ternyata ketika aku belajar sains, aku justru mendapatkan Tuhan. Itu anehnya. Jadi aku udah berusaha tuh gak mau bertuhan sebenarnya. Kayaknya keren gak bertuhan tuh kan ya. Lalu kemudian ketika aku belajar, aku melihat beberapa contoh-contoh sederhana, aku semakin berpikir gini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Belajar fisika, belajar tentang awal mula kehidupan manusia, origins of life dan seterusnya. Awal mula kehidupan, bahkan ngelihat teori-teori dan segala macam yang ada. Aku bilang gini, sebentar, kalau andaikan Tuhan tidak ada, harusnya ada sebuah penjelasan tentang bagaimana semua ini terjadi. Dan ternyata nggak ada satupun teori yang terbukti secara sains. Lalu kemudian untuk bagaimana dunia ini ada, yang ada adalah teori untuk menjelaskan teori kenapa bumi ini ada atau kenapa kehidupan itu ada. Wow. Semua ini membuat aku berpikir jangan-jangan Tuhan ini ada. Saya memang lewat jalan yang agak sulit ya. Kalau mungkin orang perempuan lebih presisi itu. Karena perempuan tidak pernah ragu kalau dia udah ambil keputusan itu. Oh, cakep lagi. Risetnya begitu tuh. Gue setuju. Kalau laki-laki mungkin dia berpikir, waduh di Monas selingkuhan gue lagi di situ. Dia gemetar nih kalau dia jangan kena selingkuhannya. Begitu dia gemetar, paralyzed ke situ terjadi tuh. Jadi kalau dibilang perang hari ini laki-laki lawan perempuan, laki-laki pasti kalah. Karena kecepatan dan keteguhan pada pendirian ada pada perempuan. Begitu dia lock, udah itu. Karena itu sekarang operator perang modern itu perempuan. Bukan gue bilang perempuan mesti masuk perang itu, tapi dari segi kapasitas tadi, kalkulasi. Dan membandingkan diri itu nggak akan ada habisnya, karena di dunia ini akan selalu ada yang lebih baik dari kita. Menghabiskan waktu terlalu banyak untuk melihat pencapaian orang lain cenderung tidak membuat kita terinspirasi, melainkan membuat kita merasa nggak bisa apa-apa. Terlalu banyak menghabiskan waktu melihat pencapaian orang lain sampai-sampai membuat waktu kita habis untuk membuat pencapaian kita sendiri. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Ya. Kalau gak bisa, berarti dia gak maha kuasa. Ya. Kalau bisa, berarti ada Tuhan di atas Tuhan. Nah ini pertanyaan, itu gak salah. Tapi gak logis. Cuman gak logis. Ya. Gak salah, semua orang mau nanya apa aja gak salah. Karena itu muncul dari ketidaktahuan. Tapi gak logis, karenanya gak ada jawabannya. Jawabannya adalah bahwa pertanyaan itu gak logis. Karena itu kayak lu bilang gini, bisa gak, Beb? Lu sekarang ke kanan, sekaligus ke kiri. Itu gak perlu dijawab, itu udah gak logis. Lu bilang bisa gak Tuhan menciptakan Tuhan, itu udah gak logis. Kalau argumen orang yang lu bilang Tuhan menciptakan Tuhan, ya berarti dia bukan Tuhan. Kalau argumen orang yang bertanya itu, ya logis dong, kan yang maha kuasa. Nah, kalau dia tetap berargumen, katanya maha kuasa. Iya, kekuasaan dia, karena justru dia maha kuasa, tidak ada sesuatu yang bisa menguasai dia karena dia sudah maha kuasa. Ya. Jadi segala sesuatu yang diciptakannya pasti berada di bawah kuasanya dia. Pernah dengar filosofi gelas kosong? Sebuah gelas yang terisi airnya, sebanyak apapun kita mengisi air ke gelas penuh, airnya hanya akan jatuh. Sedangkan sebuah gelas kosong, jika kita mengisikan air ke dalamnya, airnya akan tersimpan di dalam gelas itu. Ketika kita bertemu orang baru, usahakan jadi gelas yang kosong ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mempelajari hal baru dari orang tersebut, agar apa yang disampaikan orang tersebut bisa jadi pelajaran buat kita. Sebaliknya, kalau kita ingin menjadi seseorang yang menyampaikan pesan, nasihat, pengalaman, dan lain sebagainya, bukan jadi gelas yang penuh, tapi jadilah seperti Teko yang kalau ingin menuangkan air, ia harus menunduk terlebih dahulu. Teko yang tawadu atau rendah hati, mengajari tapi tidak merendahkan yang diajari. Intinya, kita perlu selalu hati-hati kalau bertemu orang lain. Lord Sutisna pernah bilang bahwa the will of the drive in myself, of you together star in your sky.
Apabila kau dalam permasalahan, dihadapkan oleh situasi sulit, maka yakinlah, jangan pernah menyandarkan harapan manusia, karena manusia bisa mengecewakanmu. Sandarlah harapanmu sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Yeah, boy. Nice. Nani? Hello, motherfucker. Okay.